Malaysia, ayam hias memang tergolong langka. Namun, para peminatnya cukup besar dan para pembudidayanya sering merasa kewalahan. Besarnya minat ini menjadikan ayam hias mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga potensial untuk dijadikan lahan yang menguntungkan. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, berjumpa lagi dengan kami selama 30 menit ke depan untuk mengulas tentang budidaya hewan. Pada episode kali ini, kami akan menambah wawasan Anda dengan topik yang tentu saja seru, yakni budidaya ayam serama. Ayam hasil kreasi manusia ini adalah kreasi persilangan dari berbagai jenis ayam. Maka, tak heran jika bentuknya mirip dengan ayam bekisar, namun memiliki postur tubuh yang kecil dan pendek seperti ayam kate. Halo pemirsa, dengan saya Heru Srihartono, pemilik Reban Biji 34 Jogja. Sini saya akan memperkenalkan farm saya ayam terkecil di dunia yang berasal dari Malaysia. Di sini kenapa saya tertarik dengan ayam serama? Karena serama itu memiliki nilai ekonomis tinggi dan tidak memerlukan tempat ternak yang luas. Cukup dengan ternak yang ala kadarnya, sempit, tidak memerlukan tempat yang luas. Bisa untuk produksi, untuk ternak ya. Jadi sangat memungkinkan bagi teman-teman yang ingin ternak ayam hias dengan tempat yang kecil, itu bisa. Ternak serama sangat mudah dengan ukuran kandang yang minim, bisa untuk beberapa indukan. Di sini juga ada beberapa petak untuk menghasilkan anak-anak ayam serama yang bagus, kualitasnya itu akan sangat membantu sekali untuk nilai ekonomisnya. Nah, serama itu apa pemirsa? Serama itu merupakan ayam terkecil di dunia, merupakan persilangan dari berbagai ayam hias yang terdiri dari modern game, kapan, dan kate Jepang. Dan di situ diinbreedkan hasil anak-anaknya dengan induknya untuk menghasilkan serama-serama yang cantik. Serama merupakan dari kata Sri Rama yang awal mulanya diperkenalkan oleh seorang peternak dari Malaysia yang sering disebut dengan kata serama saking fasihnya orang-orang menyebut dengan lafal tersebut. Dan serama itu sekarang jadi membuming baik di Indonesia, Malaysia, bahkan di Eropa. Dan sekarang mulai banyak digeluti oleh peternak-peternak dari Malaysia, Thailand, Filipina, Amerika juga. Terus dari Turki mulai berkembang di sana, karena di Turki juga sentranya internasional ayam hias. Dalam beternak ayam serama ini sekitar 60 ekor itu dalam satu bulan cuman membutuhkan pakan 200.000. Kalaupun dikalkulasi secara pembagian, satu ekor serama itu cuman menghabiskan 0,4 kg. Kalau secara rupiah sekitar 3.500. Jadi sangat-sangat murah sekali dengan nilai ekonomis jual yang sangat-sangat tinggi. Serama berawal dari tahun 1973 yang awal mulanya diciptakan oleh orang Malaysia dan berkembang berselanjutnya waktu sampai masuk ke Indonesia tahun 2004. Booming dan harga ayam tersebut sungguh-sungguh luar biasa, terutama pada tahun 2010 itu mencapai angka ratusan juta. Ya, itu untuk seekor ayam, ayam serama. Karena di waktu itu ayam serama kontes di Indonesia sangat banyak sekali. Hampir setiap daerah menyelenggarakan di tiap provinsi. Nah, di situ juga terdapat juga
titel-titel kontes nasional, internasional, bahkan ASEAN yang ada waktu itu. Dan untuk kontes yang paling akbar tahun kemarin di bulan Desember ada kontes Piala Raja, juga dihadiri dengan ayam-ayam dari ASEAN juga yang berkelas, yang harganya pun fantastis. Nah pemirsa, bagaimana untuk cara beternak ayam serama dan perawatannya? Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Ayam hias serama asli berasal dari negara Malaysia. Di Indonesia, ayam ini masih tergolong langka dan susah dicari, serta harganya relatif tinggi. Ukuran ayam serama dewasa hanya 1 lebih kepalan tangan orang dewasa. Tingginya hanya 1 kilan, yakni seukuran jempol sampai jari kelingking orang dewasa. Bobot ayam serama jantan hanya sekitar 350 gram, sedangkan ayam serama betina sekitar 300 gram. Ayam serama mulai populer di Indonesia sejak awal tahun 2000. Setelah itu, langsung banyak diadakan kontes ayam serama, serta muncul berbagai komunitas penghobi ayam serama. Pemirsa, ayam serama mulai bisa diternak, diproduksi mulai dari umur 6 bulan untuk betinanya, dan untuk jantan mulai sekitar umur 9 bulan. Dalam satu koloni atau satu paket pasangan bisa terdiri dari 1 jantan, 3 sampai 5 betina. Dimana dalam suatu fase betina itu bertelur, itu bisa menghasilkan antara 4 sampai 8 butir. Bahkan ada yang lebih sampai 10 butir, tergantung tingkat kesuburan si betina tersebut. Nah, di situ ayam-ayam serama ini untuk pengeraman telurnya itu berkisar dari 18 sampai 21 hari untuk menetasnya. Dalam fase itu bisa secara alami ataupun pakai mesin penetas, baik secara otomatis atau yang manual. Untuk suhu dalam mesin penetas itu antara 36,5 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya usahakan dalam nampan air selalu tersedia untuk mencukupi kelembapan dalam ruangan mesin penetas. Untuk mesin penetas manual itu bisa kita bolak-balik telurnya antara 2 sampai 3 kali dalam 1 hari. Itu tingkat kefertilan telur bisa kita lihat dalam 3 atau 5 hari setelah kita masukkan telur dalam inkubator atau mesin penetas. Dan untuk selanjutnya bisa kita pantau setiap hari perkembangan embrionya sampai dia tanggal menetasnya. Telur serama itu menetas antara 18 sampai 21 hari. Dan untuk itu biasanya saya memindahkan ayam-ayam yang baru menetas itu setelah 1 sampai 2 hari ayam tersebut kering di dalam inkubator atau mesin penetas, untuk kemudian saya masukkan dalam box penghangat yang lebih besar untuk pembesarannya. Di dalam peternak ayam serama saya menggunakan 2 metode penetasan. Yang pertama penetasan alami yang dierami,
induknya secara langsung, dan yang kedua dengan mesin penetas. Kenapa saya juga menggunakan mesin penetas? Oleh sebab serama itu fase bertelurnya itu mempunyai rentan waktu yang relatif agak lama, 2-3 hari bagi satu ekor indukan untuk bertelur. Jadi untuk menjaga tingkat fresh dan kualitas bagus telur tersebut, maka dengan cepat saya masukkan ke dalam inkubator atau mesin penetas supaya tidak mengurangi tingkat kefertilannya, biar tidak merusak embrio yang ada di dalam, sehingga tidak harus menunggu lama dalam menunggu satu induk itu untuk mengeram dalam fase induk itu bertelur. Karena serama itu juga memiliki tingkat naluri yang sangat bagus untuk mengeram. Jadi saya biarkan induk-induk saya yang punya kualitas bagus untuk mengerami telur-telur tersebut. Untuk kayak kandang yang di depan itu saya persilakan induk-induk itu untuk mengerami telurnya, supaya ayam-ayam tersebut juga mempunyai ring atau batasan untuk produksi telur tersebut secara kontinu. Hal terpenting untuk memelihara ayam serama adalah kebersihan bulunya. Jadi, usahakan kandang selalu kering, tidak basah atau lembab karena dapat mendatangkan bakteri, virus, serta kutu pada bulunya. Selain itu, ayam serama juga harus dimandikan setidaknya seminggu sekali dan jangan lupa diberi sampo agar juga bisa memberikan asupan vitamin dan minyak ikan untuk menjaga kesehatan bulu ayam serama. Dalam satu fase ayam bertelur itu tingkat keberhasilan menetas itu antara 50-70% bisa menetas, baik secara alami ataupun dengan mesin penetas ya. Itu tingkat keberhasilannya 50-70%. Untuk pakan ataupun extra fooding kita berikan pakan sehari 2 kali, pagi dan sore, itu dengan menggunakan pakan pabrikan. Terus extra fooding bisa kita berikan jangkrik, ulat Hongkong ataupun sayuran. Sayuran di sini bisa juga ada kangkung dan sawi untuk memacu produksi telur supaya bagus produksinya. Untuk perawatan kandang bisa dilakukan setiap hari ataupun 2-3 hari sekali, dan untuk general cleaningnya saya setiap 1 minggu sekali. Untuk pasir saya bersihkan, saya ayak untuk kebersihan dari kotoran-kotoran, baik itu bulu-bulu yang mabung dari ayam tersebut dan kotoran lainnya. Itu terus untuk pembersihan karpet kayak yang di kandang ini bisa dilakukan setiap 2 hari sekali untuk diganti dengan yang baru dan yang lama untuk dicuci. Untuk perawatan pakan, tempat minum bisa dibersihkan setiap hari sewaktu kita kasih makan dan minum. Untuk pencegahan dan pengobatan perawatan ayam serama yang sakit, biasanya saya sendirikan di karantina khusus. Untuk pengobatan ataupun penyakit yang sering menyerang pada ayam serama, biasanya berak putih, berak hijau, pilek, ngorok. Itu biasanya kita sedia selalu untuk obat-obatan, baik obat untuk penyakit tersebut dan vitamin untuk suplai supaya ayam tersebut cepat dalam kondisi fit lagi. Penyakit yang menyerang di ayam serama itu biasanya virus
menular yang disebabkan dari perubahan suhu udara ataupun peralihan musim. Untuk itu, untuk pencegahannya saya selalu menyemprotkan desinfektan di kandang-kandang saya yang secara kontinu, baik itu secara bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali, dan untuk general cleaningnya bisa kita cuci dulu dengan deterjen, kita kosongkan kandang supaya steril benar-benar. Jadi ayam kita pindah di luar dulu, kita jemur, kita mandikan juga bisa, supaya ayam itu terhindar dari kutu-kutu juga. Meski perawatannya terkesan mudah, namun ayam serama rentan terkena penyakit seperti kelumpuhan dan penyakit borok. Jadi, pemilik harus rajin-rajin membersihkan kandang dan menjaga suhunya agar tetap hangat. Jika perlu, tambahkan asupan obat kalsium khusus untuk ayam serama agar terjaga kesehatan dan kualitasnya. Pemirsa, tadi sekilas tentang budidaya ternak ayam serama di tempat saya, yang mana sini juga tips cara memilih indukan serama yang bagus itu meliputi kriteria kayak gini. Dari gender misalkan ada minimal bila ada 4 ekor pedang atau lawi yang menjulang tinggi, dada yang membusung, ya, karena kriteria ini juga akan sangat menentukan genetik di keturunannya, sehingga untuk menghasilkan serama-serama yang cantik akan bisa tercipta. Itu terus untuk para penggemar ayam hias yang ingin memelihara ayam serama, seyogianya bisa datang ke peternak ayam serama yang sudah recommended dalam peternak ayam serama, yang menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas kontes, yang bagus, yang mana ayam-ayam tersebut merupakan udah hasil ayam-ayam yang selektif dari indukan-indukan yang bagus. Jadi untuk anakan yang dihasilkan untuk lomba itu akan sangat-sangat terbuka untuk kualitasnya yang tercipta. Dalam memilih ayam serama, usahakan bila mana rekan-rekan membeli ayam serama, pastikan bentuk posturnya
itu ayam serama asli ya. Dan usahakan juga ke tempat breeder serama yang sudah ternama, kualitas lebih bagus. Apabila pemirsa atau rekan-rekan yang mengendaki atau ingin berternak ayam serama, bisa datang ke kami yang beralamat di Jogja, tepatnya di area Janti. Bisa menghubungi saya juga dengan nomor WhatsApp saya 085 8686 80022 atau dengan Facebook saya Dede Serama Heru. Bisa di follow nanti di Facebooknya untuk cara pemeliharaan, perawatan, terus berbagi tips dan ilmu tentang kecantikan ayam serama, baik yang secara ternak maupun mempersiapkan ayam serama untuk kontes. Demikian pemirsa seputar perawatan peternak ayam serama dari saya. Semoga bermanfaat, menginspirasi rekan-rekan serama bertambah semangat dan semoga tercipta serama-serama yang bagus. Demikian dari saya, salam Seramania. Peminat ayam serama di Indonesia tersebar di mana saja, seperti Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Madiun, Lampung, dan Pekanbaru. Baik dari kalangan hobis ataupun pedagang. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, semoga ulasan pada episode kali ini bisa menjadi semangat Anda untuk terus berbudidaya. Jangan lupa, nantikan episode lainnya yang pastinya sayang Anda lewatkan. Di mana lagi kalau bukan di program Ruang Budidaya Hewan. Sampai jumpa!